Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah ini libur aneh dan kebetulan wartawan kita yang megang kamera Mr. Gundala libur juga, jadi kita sempetin bikin konten yang berikutnya. Dan takdir kita kebetulan dapat konten taman yang kita manggilnya PRW. Insya Allah saya akan wawancara PRW yang masih di wilayah Duku Jamrut dan sekitarnya. Kebetulan konten Potngadul buka usaha rental multimedia, dan bagi yang mau punya usaha mikro menengah kecil dan menengah itu bisa hubungin kami, ada nomor teleponnya di deskripsi. Dan kalau untuk yang franchise nggak bisa, dan alhamdulillah kita juga bisa bantu jasa untuk multimedianya yang ada di deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, dan gratis. Oke, sekarang kita menuju ke PRW. Oke. Alhamdulillah, ini kita manggilnya PRW. Kebetulan aneh dari Duku Jamrut, ya. Ada namanya, kita punya grup konten namanya Potngadul yang ada di Blok L. Dan kebetulan hari ini kita bisa wawancara RW Blok Q, tetangga Blok I. Dan kebetulan alhamdulillah ini taman tadinya tanah kosong. Beliau yang manfaatin dan berkembang. Waktu itu beliau cerita dari nol sampai sekarang, insya Allah masih ini berhasil PRW. Alhamdulillah. Nah kebetulan kita di sana ya PRW ya. Boleh. Oh, oke. Bagaimana Gundala cahayanya? Oke. PRW, ya. Insya Allah ini PRW sini aja. Ya. Ya di mana, di sini kali ya? Duduk apa enggak? Duduk. Nah, PRW sini, kita di sini. Ya, maaf. Gimana Gundala cahayanya? Bagus. Bagus. Alhamdulillah. PRW. Ya. Aneh kan nih pernah beli barang di sini nih. Dan paranet, Ya. semprotanya di sini harganya itu lumayan di bawah mereka nih. Oh gitu. Nah, dan kebetulan aneh Potngadul, kami ini Potngadul untuk memblow up usaha-usaha usaha kecil, mikro kecil dan menengah. UMKM kebetulan. Dan alhamdulillah kita ketemu PRW, cuman katanya mantan. Tetap kita manggilnya PRW. Alhamdulillah nama beliau Suradi, dan beliau usahanya tanaman yang dari tahun berapa Pak Suradi? Dimulai sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Artinya di akhir 2019. 2019 itu di sini masih apa ya? Tanah kosong. Tanah kosong. Kemudian kita garap. Yang tadinya alang-alang, alhamdulillah. Ya awalnya bukan tanaman hias, tanaman sayuran. Oh. Awalnya cabai, terong, tomat. Nah kita dulu sampai bibit ya? Nah pembibitan. Kemudian pemasarannya dulu melalui edukasi. Jadi kita sebelum pandemi kita masih bisa ke sekolahan, ke pesantren, ke RW. Nah itu dulu kita mengadakan pelatihan apa ya, ketahanan pangan dalam lahan sempit. Dulu begitu. Alhamdulillah Pak Suradi ini kenal sama salah satu grup Potngadul, Pak Heri Ambon. Ya, kebetulan Pak Heri Ambon termasuk grup kita. Pak Heri ini teman ente nih waktu di urusan yang dulu di Duku Jamrut ya. Ini kita nanya-nanya cerita awalnya ini berkecimpung ke taman karena apa?
Apa cinta atau emang nyari nafkah? Jadi gini, yang pertama di awal 2018 itu usaha yang ada di Pasar Baru, Jakarta. Saya kan dulu usaha fotografi. Oh, fotografi. Jual beli multi. Ya, jual beli alat dan servis dulu. Nah, karena udah mungkin umur kali, jadi kalah di mata. Jadi sering servis, ada kerusakan, bukan tambah benar, tambah rusak. Jadi gitu begitu kendalanya. Terus kemudian kedua karena jauh jaraknya, dari pagi pulang malam. Lelah ya, Bos. Akhirnya di sana saya berhenti bisnis itu. Terus kemudian belum berpikir ke sini belum. Sama sekali kagak ada basic. Sama sekali nggak ada basic. Hanya suka saja di awal. Jadi modalnya suka. Duit nggak punya, tapi modalnya suka dan senang saja. Nih, Bro Eses, aneh pernah dengerin cerita beliau ini sempet saldo rekeningnya kosong karena bakal ini dulu ngobrol ini. Dan anak-anak mereka alhamdulillah nggak tahu ya. Yang merintah beliau nih. Makanya untuk anak-anaknya Pak RW biar tahu jadi payahnya. Itu bagaimana ceritanya sih? Bisa saldo bisa kosong? Ya, karena selama ini langsung lompat kita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena 2018 setelah saya berhenti jualan sana, otomatis dalam 1 tahun lebih saya nganggur, nggak ada kegiatan. Jadi sama juga dalam 1 tahun lebih itu saya makan aset. Karena hasil jual aset di sana, saya makan terus tahun. Berikut sekolah juga, biar sekolah anak. Nah akhirnya ngomong-ngomong anak-anak istri nggak tahu ya? Apa itu? Itu pelan-pelan asetnya habis. Oh nggak tahu. Orang rumah kan taunya ada. Gitu. Anak taunya ada. Kita yang punya kan gitu. Akhirnya ketemulah sama saya siapa ya namanya ya? Pak Budi. Pak Budi itu orang Rawalumbu. Cuma dia concern di bidang edukasi sebetulnya. Nah dialah yang menularkan ke saya edukasi melalui bibit tanaman sayur. Nah selama 3 bulan bersama beliau itulah saya belajar lagi gitu-gitunya. Tapi khusus di bidang sayuran. Tanaman sayuran itu 3 bulan sampai 6 bulan awal pandemi itu kami buka ini. Jadi selama 6 bulan di sini ini nggak dibuka. Jadi masih pembibitan terus. Setelah 6 bulan kena pandemi nggak bisa, bahasanya nggak bisa ngamen ke RW, ke sekolahan nggak bisa ngamen, ke sekolahan pun juga ditutup. Nah akhirnya kita bukalah ini jualan. Setelah jualan kita ngikutin maunya customer. Jadi pelanggan, Pak, kok nggak ada taman hias? Nggak ada. Ya kita adakan. Request dari pelanggan. Weh, ini sekalian mau nanya, Weh. Ya. Alamatnya di mana, Weh? Jalan Baya Asem, Ciketing. Ya. Kalau mau tahu nanti mau tanya sama Pak RW, ada teleponnya di bawah ini. Nanti aneh ada ini dalam YouTube-nya. Weh, Ya. pohon itu agak sedikit ngikutin zaman atau Pak RW punya basic sendiri? Ini kan lagi musim nih, lagi janda, bolong, pisau bumi. Nah ente tuh termasuk orang yang ngikutin begitu atau yang ada aja? Ya. Kalau saya memang ini di awal kan kita konsepnya di bidang tanaman sayur. Sayur. Setelah pelanggan datang dan menanyakan ada tanamannya atau enggak, kita adakan. Ternyata kita salah mengadakannya. Jadi yang tanaman yang tidak dicari kita adakan, gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau saya harus ngikutin tren. Jadi trennya tanamannya apa ini? Janda bolong. Jadi kita cari janda bolong. Nih 2022 ini lagi rame apa nih? Kalau untuk sekarang tanaman landscape banyak kan. Landscape itu contohnya? Landscape itu contohnya taman. Tanaman partai sebutnya. Kalau orang Pangkal bilang tanaman partai. Jadi kayak semacam satu paket jadinya nanti. Ente bikin taman juga, ya, bikin pohonan juga. Bisa. Salah satunya ya kemarin
bikin vertical garden. Kemudian taman-taman landscape yang ya skala kecil, sekarang lagi ini. Biasanya di perumahan-perumahan baru, dia itu lagi bikin paling 1 kali 2 meter taman kecil dah. Jadi minimalis saja. Ada yang tanaman pakai taman kering atau taman basah. Pelanggannya nih, banyakan ibu-ibu. Banyakan ibu-ibu. Makanya aneh kalau pensiun, kalau nggak jadi tukang taman atau tukang sayuran. Lah, customer ibu-ibu. Ya kan? Awet muda ya, Wek? Alhamdulillah. Maksudnya ibu-ibu Cuci mata. Terusnya, Wek, Ya. ini nih biayanya untuk ini orang mau niat banget nih, kayak PRW nih, itu modalnya apa dulu? Mental ya? Kalau saya bilang modalnya apa? Niat dan hobi. Oh, lah ente waktu itu hobi Hobi ada? ada, cuman dulu kan nggak salurkan karena masih ya ngobrol kebutuhan lah hari-hari. Niat juga? Niat juga. Modal Malah sama sekali ya bilang nggak ada. bro, ternyata modal dia bilang nggak ada. Coba jabarin bagaimana Ya. mengenalnya. Modal nggak ada itu gini. Kalau buat saya nih, nggak tahu yang lain. Karena orang berasumsi semua modal itu harus uang. Tapi adalah di sini ada yang jalani nggak selalu dari uang modal awal. Modalnya niat, kemauan, sama hobi senang. Jadi ketika banyak orang punya uang, tapi nggak bisa menjalankan, Masya Allah, gitu. ini kuncinya tuh. Ternyata niat, kemauan, nggak perlu uang, kepercayaan juga ya, Wek. Kepercayaan pasti. Jadi ketika awalnya sini saya nggak punya ini, nggak ada. Etalase ini nggak ada. Nggak ada kepikiran bakalan numpuk seperti ini. Nggak ada. Ini jadi saya belajar dari pelanggan. Jadi pelanggan minta apa, saya carikan. Jadi saya nggak mau lagi stok barang yang tidak dibutuhkan pelanggan, supaya barang nggak numpuk. Jadi barang yang ada di sini yang dibutuhkan pelanggan, yang dicari pelanggan. Ente udah tahu medannya sekarang ya. Mau nggak mau Itu kita berapa tahun bisa mengetahui keadaan prospeknya atau perkembangannya dunia pertamanan atau tanaman ini? Di tahun pertama. Kayak misalnya ini kan kalau dulu ada namanya trubus ya. Trubus itu bisa pohonan, bisa Tanaman buah, tanaman hias. jangan lupa majalah Trubus endorse. Ini kan dari awal ini bisa udah memenuhi sekeliling itu. Aneh awalnya, ayo kita ini awalnya kan tadi biasa-biasa aja, Ya. Sekarang ketemu gini, Ya. Ya, semacam ada bonsai, Apa bonsai ini juga ada sekolahnya atau ente otodidak atau emang ada sekolahnya? Otodidak. Otodidak. Semua otodidak. Yang paling rame bonsai itu apa? Kalau sekarang bayangkan Anteng Putri sama beringin bonsainya. Saya lagi pohon yang ininya, yang lagi ibu 2022 ini apa lagi rame? Masih tetap aglonema. Argonema nyata. Masih aglonema. Aneh mah taunya ya yang hijau, yang seger itu yang aneh punya. Makanya aneh nggak pernah ikut ibu-ibu tuh. Janda bolong, yang tahu aneh taunya sop janda ya. Sop janda enak. Sop janda. Nah, kita muter-muter, ini yang ente suka, di antara pohon-pohon sekitar yang ente punya ini, mana yang ente idolakan? Yang pertama, ya aglonema pasti. Oh, argonema ya? Karena dari segi warnanya, dia kaya banget warnanya. Iya. Ada merah, ada pink, ada putih, ada kuningnya juga kan. Nah ini yang bikin saya seneng. Udah apa? Seger di mata. Mata ya? Ya. Terus kalau kemudian sisi antiknya, sisi apa ya, rare-nya, yang aneh gitu, ya ini apa, bonsai. Nah bonsai itu ada dua macam. Satu bonsai taman, satu bonsai meja. Bonsai taman itulah yang Iya, yang bisa ditanam di tanah-tanah itu. di taman. Kalau yang meja itu yang Bonsai meja kecil. ada potnya ya? Betul. Pot keramik, nah itu ada dua macam.
inilah Bro Renses, kalau penghobi dia nggak dibeli juga nggak apa-apa, ya nggak. Harganya bukan sembarangan nih, karena penghobi itu dia cinta banget kayak anak-anaknya. Makanya jualnya jangan ibu-ibu ngeluh ditawarin sampai buru urat-urat nggak perlu nawar. Lu ibu suka beli angkat, begitu ya, we? Ya, betul. Tuh. Kalau penghobi kayak PRW ini, dia nggak perlu duit. Barangnya masih ada di sini, dia masih suka. Tapi kalau ada customer datang, ada yang beli, tambah suka. Kenapa? Bisa menyalurkan keinginan customer, begitu ya? Betul. Tuh, untungnya penghobi tuh. Makanya aneh saranin sama yang di luar sana, kalau mereka mau buka usaha di sini, bisa hubungin ente gak? Siap. Dari pohon sampai pot sampai pupuk, ente bisa sanggupin. Bisa. Nih, nanti aneh taruh teleponnya beliau di sini nih. Ente nggak usah sungkan-sungkan kalau misalnya ada yang mau belajar ya, maaf, kita bukan mau ngeganggu, Ya. Karena aneh, konten aneh ini, pot ngadul ini mau usaha mikro, kecil, menengah itu, terutama khususnya lingkungan Duku Jambut dan sekitarnya, aneh mau kembangin. Biar orang yang milenial di sana itu nggak ada bicara nganggur. Iya. Mereka yang tadi ente bilang kan, yang penting niat, Modalnya niat sama hobi ya. Ya, hobi. Jangan ikut-ikutan. Lagi rame ikut Ikut. anu. Nggak Ini lama. beliau nih dari pertama aneh kenal sampai aneh kemari beli barang sesuatu yang tadinya biasa aja, sekarang gembel karena hobi. Ya, we, ya. Ya. Bilang deh, we, sama orang-orang di luar sana deh, Ya. bagaimana caranya tip untuk usaha bisa survive seperti ente. Ya. Bisa kamera, emang bagusnya buka topi apa pakai topi nih? PRW-nya. Buka aja. Customer, netizen mintanya dibuka topinya biar kenal. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terangin, we. Jadi gini, untuk teman-teman yang akan memulai usaha di bidang khususnya tanaman hias, itu yang pertama modalnya niat, kemudian hobi atau suka ya, terus kemudian ulet gitu. Kuncinya 3 itu aja. Kalau uang bisa nyusul lah, artinya uang bisa dari mana saja kan. Nah, ketika kita sudah mengerjakan itu semua, dari hal terkecil itu akan ada hasilnya. Nah, hasil besar kecil itu tergantung kitanya. Kita bisa bersyukur atau tidak. Kalau nggak bisa bersyukur, besar pun jadi kecil. Tapi kalau kita bersyukur, kecil pun jadi besar. Nah, itu untuk ini ya, tips awalnya. Nah, selanjutnya jangan males saja untuk memperbanyak pohon. Tadi saya pohon sedikit, tapi karena saya suka, saya perbanyak pohon-pohon itu. Yang tadinya 1, saya gandakan jadi 10. Yang 10 gandakan jadi 100. Jadi selanjutnya itu. Nah, akhirnya lahan yang tadinya luas sekarang jadi sempit. Udah nggak muat lagi sekarang pohonan gitu ya. Itu aja mungkin teman-teman kalau ingin memulai sesuatu, tadi saya bilang. Terima kasih sama informasinya. Aneh jadi ngerepotin ente. Niat aneh biar konten ini berguna untuk orang yang di luar sana, para milenial. Ya. Jangan sampai nganggur. Betul. Jangan mengharapkan negara, tapi Betul. kita bagaimana caranya meramaikan usaha untuk nyari lapangan kerja. Betul. Itu yang namanya membantu negara. Menciptakan lapangan kerja. Ya. Terima kasih, we. Masih Sama-sama. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.